Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aksa Idris dan di sini saya bersama dengan anggota kelompok saya bernama Rizky Fazli Saputra. Saya ingin membuat sebuah video tentang interview melamar pekerjaan dengan mata kuliah Komunikasi dan Etika Profesi dengan dosen pengampunya Ibu Siti Maisaroh. Dalam video interview ini, di sini saya berperan sebagai kandidat yang ingin melamar di sebuah perusahaan dengan posisi sebagai software developer dan teman saya Rizky Fazri Saputra ini berperan sebagai sang interviewernya. Oke, sekian opening dari saya. Kita langsung ke videonya. Oke, selamat pagi dengan Mas Aksa ya, sebagai pelamar sebagai software developer. Iya Pak, benar sekali dengan saya Idris. Selamat pagi. Oke, mungkin Mas Aksa bisa ceritakan dulu tentang diri Mas Aksa dan pengalamannya. Ya, pertama-tama nama panjang saya Aksa Idris. Saat ini saya sedang berkuliah semester 5 di Universitas Mercubuana dengan jurusannya Teknik Informatika. Nah, untuk pengalamannya, saya ini hampir 2 tahun sebagai seorang admin di perusahaan logistik dan kurang lebih 1 tahun sebagai IT support di perusahaan yang sama, Pak. Ya, itu ya, Pak, perkenalan dari saya. Oke, baik. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya itu kenapa Anda memilih posisi sebagai software developer di perusahaan ini ya? Kira-kira apa? Kalau ini saya apply sebagai software developer itu emang karena saya emang sudah keinginan untuk menjadi seorang developer, apalagi di bidang pembuatan software atau aplikasi. Dan kenapa saya memilih perusahaan ini itu dikarenakan reputasinya di bidang IT ya. Saya sudah banyak dengar dan setelah saya melakukan riset lebih lanjut, saya cukup terkesan, bahkan bisa saya bilang saya sangat terkesan dengan proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh perusahaan ini. Apalagi itu dalam memberikan solusi dan dampak positif bagi pelanggan, user, dan untuk masyarakat ya. Uh, dan juga saya yakin jika saya bergabung di perusahaan ini sebagai seorang software developer tentunya dapat memberikan saya kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek yang menarik dan juga bisa meningkatkan skill saya dalam membuat sebuah software. Baik, luar biasa ya Mas Aksa ini. Kemudian Terima untuk kasih Pak. bahasa pemrograman ini apa aja yang bisa Mas Aksa kuasai? Untuk bahasa pemrograman sih saya sudah cukup bisa mencoba semuanya ya untuk mencoba. Tapi untuk yang bisa saya kuasai itu yang pertama C++, PHP, JavaScript, dan Python. Dan sedikit Java. Dan untuk bahasa pemrogramannya yang sering saya pakai itu Python dan juga JavaScript, Pak. Oh, oke, baik. Kemudian itu untuk jenis framework itu apa aja yang sering Mas Aksa gunakan untuk membuat software? Kalau framework sih saya lebih seringnya menggunakan JavaScript ya, Pak ya. Karena saya lebih sudah cukup tahu lah seluk-beluknya. Tapi untuk akhir-akhir ini saya ini sering lagi menggunakan Laravel uh, untuk membuat bagian back-end-nya dan juga untuk bagian front-end-nya itu menggunakan Vue.js, Pak. Dan stylingnya itu saya seringnya menggunakan Bootstrap. Oke, mantap. Oke, untuk selanjutnya bisa diceritakan proyek apa saja yang terakhir Mas Aksa buat dan tantangannya dari proyek tersebut. Untuk project
terakhir itu yang saya kerjakan adalah membuat aplikasi e-commerce untuk web app jadinya, uh, menggunakan framework Laravel 10 untuk bagian backend, dan bagian frontend itu saya menggunakan sedikit JavaScript, menggunakan framework Python.js, dan Bootstrap untuk stylingnya. Nah, karena ini pertama kali saya membuat aplikasi e-commerce ya, karena aplikasi e-commerce itu kan skalabilitasnya gede, uh, karena dan juga itu terintegrasi dengan banyak sistem kayak sistem pembayaran, pengiriman, uh, dan juga pada bagian skalabilitasnya itu kan besarnya itu di bagian kayak user, pelanggan, dan juga transaksi. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin itu gimana caranya aplikasi itu bekerja dengan baik tanpa kehilangan kinerjanya, Pak. Itu sih cukup tantangannya yang besar buat saya. Oke, luar biasa ya. Kemudian untuk Mas Aksa ini bagaimana cara menangani error atau bug dalam kode yang Mas Aksa buat ini? Kalau dalam fase bug atau error itu kan pertama saya meninjau dulu, seperti kayak mungkin programmer lain juga sama. Sebagian besar kayak saya juga, pertama ditinjau dulu dan dipahami kode mana yang error. Terus saya periksa pada bagian log dan di debugnya itu untuk identifikasi lokasi dan juga sumber masalahnya. Dan itu juga kalau memungkinkan saya juga bertanya kepada anggota tim untuk mendapatkan pandangan baru. Nah, setelah itu buku udah teridentifikasi dan tahu di mana sumbernya, itu saya akan fokus untuk menemukan solusinya yang tepat. Dan agar itu setelah book itu diselesaikan dan kodenya itu kan kodenya mengalami perubahan, dan ya, agar itu tidak memberikan dampak negatif uh, setelah kode itu dibuat pada komponen-komponen yang lain, dan itu Pak. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Mas Aksa sendiri, lebih nyaman mengerjakan sebuah program secara tim atau secara personal? Kalau untuk personal atau tim sih saya lebih cenderung mengerjakan secara personal ya, atau individu itu karena saya lebih bebas gitu. Dan juga ini kembali lagi, ini tuh mas keputusan untuk tim atau individu itu kan kembali lagi pada proyeknya ya Pak ya. Untuk kalau proyek besar itu ya lebih baik untuk mengajarkan tim agar semuanya itu merata. Dan kalau misalnya untuk proyek kecil, saya lebih suka individu, Pak. Nah, tapi uh, individu ataupun tim itu kan ada plus minusnya sendiri apa ya. Kalau misalnya kayak tim itu kayak bisa berkolaborasi, membawa pandangan yang baru, ide-ide yang berbeda. Juga kan kalau misalnya di tim itu kita bisa memanfaatkan keahlian unik dari anggota tim kita sendiri. Nah, kalau individu itu kan seperti kembali lagi itu bisa kayak saya lebih bebas dan fleksibel untuk melakukannya di mana, kapan, dan jadi waktunya itu saya lebih fleksibel. Dan juga kan kalau misalnya individu itu kita bisa mengembangkan keterampilan pribadi dan jadi lebih mandiri Pak dalam mengambil keputusan. Itu saja sih Pak jawaban dari saya. Baik, Mas Aksa. Untuk pertanyaan selanjutnya sebelum yang terakhir itu mungkin apakah tujuan Mas Aksa ini, tujuan karir Mas Aksa ke depannya dalam jangka panjang? Untuk tujuan jangka panjang saya sih, yang pertama-tama saya ingin berkomitmen terus ya untuk meningkatkan keterampilan teknis saya dalam pengembangan perangkat lunak, software. Dan jika untuk
tujuan karir itu saya pribadi itu saya ingin menjadi seorang senior itu di dalam bidang software development dan juga eh, jika memungkinkan itu saya bertujuan untuk menjadi seorang CTO itu di perusahaan yang saya bangun sendiri dan untuk perusahaan itu tidak akan jauh-jauh dari bidang IT dan juga software. Itu saja pertanyaan dari jawaban dari saya, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Segitu saja pertanyaan dari saya. Mungkin nanti saya kabari jika terlebih lanjut ya. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Aksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk.